Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Rabu tanggal 16 Maret 2022. Untuk progres hari ini alhamdulillah ini ujian kedua di SMP atau di SMP dan Aliyah Pondok Pesantren Darut Tazkiyah. Nanti kelihatannya bentrokan ketika ngawas dengan kuliah perdana pada mata kuliah PhD Research Methodology yang diampu oleh Prof. Didi Rosyada kalau nggak salah. Mudah-mudahan bisa tertangani. Waktu memang terbatas, dan nggak bisa memilih waktu, baik itu di pesantren maupun di kampus. Kalau di kampus ya relatif sedikit agak longgar memilih waktu, cuma permasalahannya pada mata kuliah PhD Research Methodology kalau kita memilih di hari lain, di pukul yang lain, itu juga berbenturan dengan jam ngajar di pondok. Sementara kalau di pondok ya memang sudah nggak bisa diganti, kalau sudah dibuat jadwalnya nggak bisa diganti lagi, karena satu aja yang dirubah nanti berpengaruh pada keseluruhannya. Mudah-mudahan bisa berjalan untuk mata kuliah PhD Research Methodology. Adapun saya memilih tema ke-9 untuk presentasi. Ada PhD Research Methodology yang berjudul terkait dengan desain penelitian kualitatif, titik 2, studi kasus dan etnografi. Jelas pada mata kuliah ini, khususnya tema yang saya ambil yang akan saya gunakan untuk saya presentasi di pertemuan ke-9 itu terkait etnografi maupun studi kasus. Saya nggak punya pengalaman sama sekali dalam kajian ini, dalam studi ini. Terlebih background saya memang penelitian pustaka. Cuma ya saya melihat sudah tidak memungkinkan lagi karena memang tema-tema yang lain sudah diambil sama mahasiswa yang lainnya, teman rekan-rekan yang lainnya, kolega-kolega yang lainnya, sehingga yang paling memungkinkan itu ada beberapa tema yang kosong yang belum diambil untuk dijadikan tema presentasi pada teman yang lainnya. Tapi tema tersebut terkait dengan kuantitatif, penelitian kuantitatif saya nggak menguasai, bukan nggak menguasai, ansih tidak mengerti sama sekali. Jadi ya yang relatif sedikit agak nggak mengerti ya sudah kualitatif, dan dalam hal ini etnografi. Rencana penulisan insya Allah mulai menulis minggu depan untuk makalah di PhD Research Methodology. Dan untuk nanti ya, jam 10.15 dimulainya perkuliahan perdana PhD Research Methodology sampai jam 12 lebih sekian. Kemudian nanti jam 1 itu dilangsungkan perkuliahan kembali pada mata kuliah Seminar of Dissertation Proposal. Nah, ini mata kuliah yang paling kita tunggu-tunggu, yang paling dicintai oleh semua mahasiswa, baik mahasiswa S3 maupun Seminar of Thesis Proposal, yaitu mahasiswa S2. Karena di sini proposal tesis atau proposal disertasi atau proposal penelitian dari setiap mahasiswa akan diuji kelayakannya, sejauh mana ketajaman akademisnya, sejauh mana ketepatan dalam memilih al-muqarabah atau memilih approach atau memilih pendekatan, dan sejauh mana ketepatan dalam memilih al-manzur, an-nazariyah atau teori analisa. Mungkin untuk sementara kayak gitu untuk progres tanggal 16 ini, tanggal 16 Maret hari Rabu. Untuk sore nanti masih tetap kita belajar bersama anak-anak kelas 10A ngaji Qomi Utuyan, yaitu pada cabang keimanan ke-46. Kalau kemarin yang ke-45 itu pembahasannya lumayan seru terkait dengan ikhlas. Jadi sejauh mana kita bisa menilai dan mengapresiasi keikhlasan seseorang itu benar-benar murni atau tidak, itu bisa dinilai. Ya, satu sisi penilai tunggalnya adalah Allah, tapi ada lagi instrumen lain untuk menilai selain Allah yang menilai itu
ikhlas atau tidak itu ada lagi caranya, ada lagi metodenya, dan itu diulas oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, nanti sore kita ngaji lagi, tapi tidak lagi pada cabang keimanan ke-45, tapi cabang keimanan ke-46. Nah, setelah itu nanti malam anak-anak belajar mempersiapkan untuk ujian besok. Sementara para ustadz atau ustadzah ya menikmati aktivitasnya masing-masing. Kalau saya pribadi rencananya saya ingin menuntaskan untuk koreksi kelas 11 yang isai untuk pelajaran bahasa Indonesia, karena memang cukup padat ya, padat merayap ya. Dan tentu saya juga mungkin akan memoto atau memotret berapa yang saya pikir itu bagus, menarik, entah itu dari latar belakang proposal kegiatannya atau dari cipta puisinya, sebagai bentuk apresiasi terhadap mereka. Nanti yang sudah difoto ya mungkin saya ketik seperti itu. Setelah itu apalagi ya, untuk kegiatan tambahan lagi sama seperti sebelumnya, saya ingin membaca-baca lagi terkait argumen-argumen al-hujaj yang memperkuat bahwa ada relasi atau alaqah, relationship antara karya-karya sastra, al-a'mal al-adabiyah, atau dalam hal ini ar-riwayat al-arabiyah, novel-novel Arab, dengan hal-hal yang sifatnya kasuistik. Misalnya qadhiyatul jaihah, kasus pandemi misalnya, seperti itu. Adakah relasinya seperti itu? Saya berusaha untuk mencari literatur atau sumber-sumber yang muktabarah, yang otoritatif, sebagai bahan penguat bahwasanya novel Arab itu memiliki keterkaitan dengan isu-isu kemanusiaan, al-qadaya al-insaniyah, yang dalam hal ini adalah terkait jaihah, terkait wabah atau pandemi seperti itu. Itu saya pengen baca lagi nanti malam supaya lebih mempertajam. Hati sudah sangat menggebu-gebu ya terkait ini, karena di mana-mana namanya mata kuliah seminar proposal, baik itu tesis, skripsi, disertasi, itu mata kuliah yang sangat dinanti-nanti. Karena apa? Disitulah saatnya kita mempertajam kemampuan penelitian kita. Demikian untuk sementara. Nih, saya yang lagi ujiannya sekarang Quran hadis. Mereka lagi belajar. Gurunya berbeda antara kelas 10B dengan 10A. 10A itu untuk banin dan 10B itu untuk banat. Itu gurunya berbeda walaupun pelajarannya Quran hadis. Terus kelas 11 pun juga gurunya juga berbeda. Nah, video ini dibuat di sini secara mendadak karena mumpung ada waktu.